Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya masih menggunakan jubah lengkap karena hari ini saya ingin mensyukuri rahmat imamat. Saya merasa bahwa rahmat imamat itu anugerah besar dari Tuhan untuk gerejanya. Tuhan itu ingin menyertai gerejanya, memberkati, menguduskan, memimpin gerejanya. Maka Tuhan memilih orang-orang untuk bisa dijadikan pengajar yang menguduskan dan memimpin. Karena Tuhan tidak bisa langsung datang terus ngajari gitu ya, nggak bisa. Bukan nggak bisa, tetapi kita yang nggak mampu. Kalau Tuhan langsung datang ya kita mati semua. Tidak bisa berhadapan langsung dengan yang ilahi. Maka memilih orang-orang yang kemudian bisa menjadi perwujudan cintanya, perlindungannya, berkatnya. Dan imamat adalah karunia itu. Karena melalui imamat, Tuhan sendiri yang memimpin, menguduskan, dan mengajar umatnya. Menyertai umatnya. Jadi kalau mengatakan, bagaimana Tuhan, apakah tidak setia? Kenapa Tuhan meninggalkan? Tidak, Tuhan tidak meninggalkan. Lewat para imamnya, Tuhan hadir lewat ekaristi, lewat pengampunan dosa, lewat sakramen-sakramen, lewat pengajaran-pengajaran. Disitulah Tuhan hadir. Maka hari ini saya mensyukurinya, mensyukuri rahmat imamat itu. Dan salah satu rahmat yang terbesar adalah bahwa saya, salah satu di antara umat, itu diperkenankan ambil bagian dalam tugas untuk memimpin, menguduskan, dan juga untuk membimbing dan mengajar. Karena itu sungguh rahmat yang luar biasa. Dan sesudah menjadi imam sekian lama, salah satu yang saya syukuri adalah bahwa hidup itu menakjubkan. Kalau Anda dan saya lihat di YouTube, ada orang-orang yang umur 70, 80 masih pergi ke gym, masih six packs, kelihatan kokoh, padahal umur 70, 80. Itu berarti kita bisa. Kenyataannya adalah kita sama dengan dia. Sama-sama manusia. Kalau dia bisa, yang sama-sama manusia juga bisa. Bahkan ada orang yang mengatakan, seorang ahli latihan fisik, olah fisik, dia mengatakan, seandainya kita tahu betapa fisik kita itu mempunyai kekuatan yang luar biasa, kita akan terus berjuang untuk mengembangkannya. Ini belum akhir dari perjuangan untuk mengembangkan fisik. Artinya apa? Artinya bahwa kemampuan kita itu sebetulnya sangat luar biasa. Masih jauh dari batasan-batasan. Yang kita pikir umur 70 sudah lemah, masih ada umur 80 yang masih pergi ke gym, angkat badannya masih bisa. Itu bisa. Artinya kemungkinannya masih bisa. Dan itu secara fisik. Yang lebih lagi adalah secara rohani. Kalau ada guru-guru rohani, guru-guru spiritual, yang hidupnya sungguh-sungguh tenang, damai, bahagia, harmoni, tidak ada konflik, kita bisa. Kita bisa. Kalau ada orang yang bahagia terus, penuh cinta kasih, melihat Tuhan di mana-mana, mengalami banyak mujizat di dalam hidupnya, kita bisa. Kita bisa. Seandainya kita bisa mengerti cinta Tuhan, wah sudahlah. Tidak ada batas hidup kita itu. Kita itu dikasihi Tuhan luar biasa. Hidup kita di tangan Tuhan, nggak ada batasnya. Apalagi kalau kita sadar bahwa kita itu adalah spiritual being yang mempunyai ekspresi jasmani, tapi spiritual being. Nah kalau spiritual being itu kan nggak ada batasnya. Manusia rohani. Rohani itu nggak ada bentuknya, nggak ada batasnya. Apalagi kita sadar bahwa kita ini adalah citra Allah. Allah adalah kasih, kita ini kasih. Kalau kita sadar bahwa kita ini kasih, nggak ada batasnya.
Maka Tuhan Yesus mengajari kita, satu saja jalannya, yaitu mengasihi. Inilah perintahku, hendaklah kalian saling mengasihi, seperti aku mengasihi kamu. Dengan mengasihi, kita itu mentransendensi segala-galanya. Kesedihan, kita mengasihi, kesedihan itu tertransendensi, terlampaui. Penderitaan, bahkan kematian, bahkan kebencian. Kalau kita mencintai, kita bisa mentransendensi semuanya. Mencintai itu tidak ada batasnya. Dan itu seperti kita kembali ke asal kita. Ketika kita diciptakan sebagai citra Allah yang adalah kasih. Kalau kita bisa sadar bahwa kita ini adalah kasih. Bahwa kita ini adalah citra Allah. Nggak ada batas. Nggak ada batas. Seandainya kita tahu betapa kita sangat dicintai Tuhan, nggak ada batas. Hidup itu menakjubkan sekali. Sayang bahwa kita seringkali terbelenggu oleh persoalan-persoalan dangkal yang kita hadapi setiap hari. Persoalan-persoalan survival, bertahan hidup. Kita itu bukan hanya bertahan hidup. Kita hidup dalam kepenuhannya, dalam kebahagiaannya. Bagaimana caranya? Hidup dalam kasih. Mengasihi. Mengisi hati kita dengan kasih. Menjadi wujud kasih itu sendiri. Kalau ditanya who are you? I am love. Sehingga ketika kita berbicara, kita mengungkapkan kasih. Ketika kita bertindak, kita juga mengungkapkan kasih. Ketika kita bersikap, kita juga mengungkapkan kasih. Sehingga kasih itu ada di mana-mana. Seperti ketika menyentuh Yesus, ya menyentuh kasih itu sendiri. Mendengar Yesus, ya mendengar kasih itu sendiri. Melihat Yesus, ya melihat kasih itu sendiri. Dan itulah Anda. Anda adalah kasih itu. Karena Anda dan saya adalah citra Allah sendiri. Nggak ada batasnya. Persoalan-persoalan yang kita hadapi itu persoalan pikiran saja. Bukan persoalan kasih. Kasih itu nggak punya soal. Kasih itu nggak ada batasnya. Karena kasih itu nggak ada bentuknya. Yang membatasi nggak ada. Kasih adalah kesempurnaan. Maka jalan kasih itu menyempurnakan segala-galanya, mengatasi segala-galanya, mentransendensi segalanya. Maka saya ingin sekali, mengharapkan sekali, merindukan sekali, kita sendiri menemukan, mengalami bahwa kita adalah kasih itu sendiri. Bukan mengerti secara akal budi, bukan. Tetapi mengalami sendiri. Experiencing that I am the love. I am the life. Yang tanpa batas. Yang selalu hanya cinta. Hanya damai sejahtera. Hanya syukur saja. Dan kemudian menghayati setiap peristiwa. Terlibat di dalam setiap peristiwa. Sebagai bagian dari seluruh proses happening. Yang penuh dengan rasa syukur dan sukacita. Dan karena itu hidup adalah mujizat. Setiap peristiwa adalah mujizat dan sangat menakjubkan. Apalagi ketika kita sadar bahwa kita ada di dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan begitu mencintai kita. Berhentilah membatasi diri kita sendiri. Karena kita tanpa batas. Kita adalah kasih. Kita adalah hidup itu sendiri. Citra Allah yang selalu bersama dengan Tuhan dalam kesempurnaan kasih. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.